Siapa mau memimpin doa? Oke, mari. Mendengar dan berdoa, doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Jadi datang semua kan? Siapa tahu hari ini kita belajar apa? Nah, topiknya apa? Jadi aku coba jadi lingkungan jadi rusak. Nah, dulu, siapa pernah di sini membuat buminya jadi rusak? Apa yang itu lakukan? Buang sampah. Lain kali jangan buang sampah ya. Saya tuh mau baca. Iya. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu memahami penyebab dan bentuk-bentuk kerusakan lingkungan di sekitar. 2. Peserta didik mampu menerapkan perilaku peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari di rumah maupun di sekolah. 3. Peserta didik mampu menganalisis dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan makhluk dan lingkungan sekitar. Sebelum kita memulai pelajaran kita harus memahami ini dulu ya. Oke. Sebelum itu Bapak akan menampilkan satu video dulu. Tolong disimak ya, tertib. Tidak, lingkungan menjadi rusak. Menjadi nah, pengertian kerusakan lingkungan. Tadi kan menjelaskan di video ya kan? Nah, sekarang Bapak akan membacanya lagi. Pengertian kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan adalah keadaan di mana alam menjadi rusak karena ulah manusia atau kejadian alam. Kerusakan ini bisa terjadi jika kita membuang sampah sembarangan, menebang pohon tanpa menanam kembali, atau menggunakan terlalu banyak plastik. Akibatnya lingkungannya menjadi kotor, banjir mulai terjadi udara tercemar, dan hewan serta tumbuhan kita lihat dari dampaknya kalau kita menebang pohon. Dapat bumi. Itu Kalau buang sampah sembarangan ke selokan, nah, kalian buang sampah ke selokannya, di mana buang sampah? Nah, perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia. Plastik adalah yang sering digunakan karena natural, tahan lama dan ringan. Kedua dari minyak bumi sekat alami atau batu bara. Plastik memiliki lebih dari 50 jenis dan sering bertingkat bahan yang lebih mahal, seperti sutra dalam industri, pakaian dan logam. Dalam otomotif, namun plastik sulit terurai hanya terpecah menjadi bagian kecil yang mengganggu kesuburan tanah. Sampah plastik yang dibuang sembarangan dapat terbawa ke sungai dan laut, membahayakan ekosistem. Oleh karena itu, daur ulang plastik menjadi solusi untuk mengurangi dampak negatifnya. Selanjutnya, inilah tadi dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia. Apa juga yang pertama? Jadi, plastik ini tadi kan bisa lama jadi kan? Jadi dia jadi kecil. Jadi bawa nanti mikroplastik itu ke sungai, ke laut. Jadi kan dimakan ikan lah plastik sampah itu. Siap dimakan ikan, tak kenal nelayan menangkap ikan. Dia menangkap ikan dijual lah ke dalam, siap dijual ke dalam, dibeli sama beli ikannya. Siap dibeli ikannya dimasak dimakan. Nanti kita mau makan sampah tadi. Benar. Sampah organik. Sampah organik adalah sampah berasal dari sisa makhluk hidup dan cenderung yang bisa terurai. Pengolahan sampah organik bisa dilakukan dengan cara membuat kompos. Kompos dapat berfungsi untuk menumbuhkan tanaman. Seperti apa ini sampah apa yang bisa jadi kompos? Bisa makanan. hewan. Ya. Jadi komposnya kan bisa menjadi menumbuhkan tanaman. Kotoran ayam bisa. Sisa-sisa bisa
Nah, pokoknya kita makan apel kan. Sisanya apa? Kita buat potong nanas. Jadi kita buat di pokok ada bunga lagi subur itu. Lalu sampah plastik. Sampah plastik adalah sisa barang yang terbuat dari plastik dan sudah tidak digunakan lagi. Jika dibuang sembarangan, sampah plastik dapat mencemari lingkungan. Menyebabkan selokan. Kalau sudah berhasil menyebabkan selokan, apa yang terjadi tadi? Siapa di dalam rumahnya sering banjir? Kenapa sering banjir di rumah? Hasilkan enggak itu. Nah, selokannya sempat ya kan? Dibanding dari buang sampah kau? Apa? Nah, buat nanti di situ dilarang buang sampah di sungai dalam ya. Akibatnya banjir. Jadi dilarang dan sebagainya. Nah, ini cara mengurangi sampah. Dengarkan dulu. Cara mengurangi sampah. Sampah yang dapat dilakukan yaitu melalui pengolahan sampah dengan 3R. Tadi kan udah jelas menunjukkan 3R. Apa 3R itu? Reduce. Cara apa reduce? Bapak kasih dia nih, cepat. Apa? Itu reduce. Terus. Nah, Kurangi jumlah limbah yang ada. mengurangi sampah. Kan kita buat apa ya? Terus apa? Di sini kecil apa? Reduce. Cepat, Pak. Menggunakannya kembali. Bapak ya. Reduksi itu tadi mengurangi jumlah limbah yang ada, menghasilkan untuk menjaga lingkungan tetap bersih. Reduksi itu daripada membuang barang, coba temukan cara untuk menggunakannya lagi. Kenapa? Saya pernah membuang barang dari sampo, buat dari muldoko jadi tas dia. Gak pernah, buat dengan tangan. Dan cari bawa siapkan nanti videonya ya. Oke. Di sini siapa tahu? Menjauh pulang. Nah, menjauh pulang kan? Nah, selanjutnya rangkuman. Nah, rangkuman ini kita membaca sama-sama ya. Buat, oke? Oke. 1, 2, 3 ya. Oke, dengar dulu ya. Bapak mau bertanya di sini. Nah, jika kita membuang sampah sembarangan tadi apa yang Banjir. Siapa pernah ke Sibolangit? Lewat kapal sini? Lewat, pernah. 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 Baik. Pernah itu longsor kan? Apa akibatnya? Longsor itu kan memakan korban. Ada tuh beberapa yang meninggal itu. Lembar kerja serta ini, oke? Itu ah, dia nanti presentasi. Nah, oke? Kecil-kecil. Ini kelompok 1, kelompok 2. Enggak sekolah lagi buat ketuanya. Kelompok 3. Ini kelompok 4. Ini kita buat yang tepuk diam dulu, tepuk diam. Tepuk diam. Oke, di sini dengarkan dulu. Dengarkan dulu apa Bapak jelaskan ya. Bisa dengarkan. Tulis di sini nama kelompoknya. Sama dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tulis dari situ. Nama kelompoknya. Ini kelompok 3 tulis. Di atas siapa? Ya, kelompok 3. Kelompok. Oke. Udah ditulis. Udah ditulis di sini kelompoknya. Tengok dulu. Oke. Baru dituliskan nama anggota kelompok. Kalau nggak mau akan dari situ. Oke. 1. Jangan kerja saja. Itu sama. Ya, kita tidak mau jelaskan.
Tidak, Pak. Salah belokan jauh ya. Ada petunjuk tiga. Kan buatlah kelompok yang terdiri dari 4 orang. Gara-gara kita diberikan, adalah kelompok inilah kelompoknya. Siapkan alat tulis. Sangka mereka baca petunjuk yang ada di BKPD. Tapi dari BKPD nya. Kakinya. Ya, siap. Siap. Jadi itu Bapak kasih di kelompok yang lain. Nah, ke sini ya. Baru ini ke sini. Ini kelompok 2 ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Siapa mau mulai menjelaskan ke depan? Iya, baca-baca. Oke, orang aja. Hah? Manusia, kembangan iya. Kembali dengan menjadi satu bukan menjadi gundul, 2 oksigen makin tipis. Dampak negatifnya adalah dapat Menyebabkan longsor. Nah, dari kelompok siapa tadi nih? Kelompok siapa yang duduk sini? Kelompok 2. Kelompok 2. Ya. Siapa mau bertanya? Oke. kalau kamu mau memotong pohon yang tanam kembali lah. Ini kan pembahasan penebangan liar. Berarti mereka memotong dan tidak ditanam kembali. Paham? Memang pohon kita harus menanamnya kembali supaya tidak guntur. Biar ada perubahannya. Bapak sayangi. Sini Bapak mau kasih informasi kepada kalian dulu ya. Di tempat Bapak pun sering banjir. Jadi yang kita lakukan selanjutnya jangan membuang sampah. 1. Baru kalau bisa kita sampai itu kita daur ulang. Ya Bapak bilang tadi. Ini contohnya seperti ini. Ini baru ambil nanti kayu. Lalu saya kain ini apa permen ini dilekatkan ke kain itu bisa berbentuk tas, berbentuk apa, bisa kita jual menjadi uang. Oke, dari pipet-pipet buah bunga kita bisa menghasilkan uang nanti dari situ. Dari sini bakal buah matahari dan sini di rumah. Oke, baru janganlah sudah ada kawan yang buang sampah di jebul, buang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah ke mana? Akibatnya apa? Siapa nanti anak akan menurun, ujungnya langsung nanti. Oke? Oke, saya Bapak. Kebersamaan. Untuk sekian pelajaran hari ini, bahwa ucapkan terima kasih. Apa mau mengikuti doa untuk pulang? Inilah dulu, laki-laki dulu. Oke? Laki-laki. Teman-teman, sebelum kita pulang ke masing-masing, mari kita berdoa dimulai.